Kemudian munculkan tekan T. Nah, kemudian sampai muncul transform, pilih smooth. Ini supaya muncul 11 tekan T. Keluar dari edit mode. Apa? Keluar dari edit mode. Keluar dari edit mode. Oh iya, keluar dari masuk dulu di apa namanya? Object mode. Nah, kalau sudah kayak gini, nah ini sekarang kita mulai. Oh iya, saya jelaskan dulu ya. Nah, kenapa saya buat loops kayak gini? Nah, ini nanti akan menjadi penahan karena bagian vertex ini nanti akan kita tarik ke belakang untuk bagian ini apa namanya? Daun. Nah, kemudian setelah kayak begini, itu kita tambah press, kemudian kita extrude. Lihat dulu ya, jangan ada yang praktekan. Saya extrude. Ingat ininya kasih mati dulu apa namanya? Professional editingnya. Tekan tekan O. Extrude, tekan D. Ini dalaman mulut. Kemudian kayak gini. Lihat ya. Extrude, Y. Sudah. Begini. Perkirakan saja. Kemudian ini baru masuk giginya di apa? Belakang gigi. Jadi kita tiap buat gigi. Nah, kemudian extrude lagi. Ini sudah masuk di pangkal lidah belakang. Kemudian kasih kata S, Y, 0. Jadi kita scale dari menurut sumbu Y dengan titik 0. Nah, kemudian terlalu jauh kita scale seperti ini. Kalau gue dari kontrol aset tuh. Nah, kan menurut kalian kan dalamnya sebenarnya sih besar. Extrude lagi, tambah lagi extrude, kemudian di rotate, ke bawah, kemudian perkecil. Terus itu dilihat. Mana tadi? Kita sudah mundur. Nah, tunggu dulu. Terus kita kerjakan lagi sedikit, makanya bisa ke depan tadi antara semua. Selanjutnya, ini harus berkebit dulu. Fokus tidak bertanya. Mulutnya harus berkebit dulu. Kayak gitu. Tunggu dulu ya. Ini full scale. Oh ya, ini full scale tadi ya. Berarti ya jelas lihat kirinya pergerakan apa namanya mouse-nya. Kemudian saya lurus lagi di sini. Nah, tapi bagian lurus yang di sini itu ingat bagian ujungnya ini 3 ujung itu harus dikasih dekat seperti ini. Jadi memang ada untuk bagian bibirnya ini, kemudian ada yang tahan supaya apa namanya bagian pipi sebetulnya. Nah, kemudian ada untuk penahan ke garis ke mana? Ke ini, ke dagu. Kayak gitu. Jadi saya ulang. Sini tadi ya. Ini tadi saya extrude. Bisa di extrude semua kan? Nah, extrude kayak begini, kemudian scale, kemudian extrude lagi, extrude lagi 1 kali, L, rotate ke bawah, L, press ke bawah, kemudian di scale kecil begini, kemudian dalamannya ini itu kita nilai. Karena ini bukan film horor, makanya tidak mesti dikasih lihat dalamannya, Pak. Bisa? Ayo, silakan. Ini sekitar ada extrude-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang di-rotate bagian sini, ini yang rotasi. Nah, di sini sudah kita dilihat. Tapi bagian di sini ingat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu kita extrude saja, yang kedua itu extrude-nya sambil di scale,
Nah, di scale, kalau mau scale perhatikan dari depannya. Nah, tapi terserah kalian scale-nya mau bagaimana, karena yang kita modelingnya ini dia masih posisiin saja mulutnya tertutup. Jadi terserah dalaman lidahnya seperti apa, terserah kalian. Tapi ingat, ketika kalian ekspor ke belakang sini, harus di scale ini harus rata. Jadi di scale sebuah S Y 0. Apa ya? Seorang ya. Kalau sampai sini bisa. Ya, ekspor kedua, kemudian saya scale. Saya scale. Ketika saya scale, ini kasih rata, bukan S Y 0. Supaya rata. Penting ada hitungan. Jadi ininya dalamannya, yang ini ya, lihat, yang ini saya hapus tadi. Kan tadi ada di sini kan, ada apa namanya, ada face. Nah itu dihapus. Nah dari itu, kalau sudah, ini saya tarik saja tadi nih, yang di bagian atasnya kan. Ini saja, kayak cara yang tadi. Kan kalau kalian masih terbuka tadi kan, nah, ini estimasikan begini, kemudian S Z0, langsung apa namanya, lihat kata. Tapi ingat ya, biarkan bibirnya begini, yang depan itu lebih maju daripada yang belakang. Kalau sudah, sekarang kayak gini ya. Yang perlu diperhatikan, vertex untuk mulut ke di atas itu lebih satu daripada yang di bawah ya. Karena kenapa? Kalau bibir atas kan kayak ada apa yang melengkung begini ya. Nah, jadi kita akali seperti ini. Barisan sini, lihat dulu ya, jangan ada yang praktekan. Loops di sini, buat loops. Kemudian kita buat knife. Ini handgroundnya kita perbaiki. Nah, sekarang dia sudah tidak handground lagi. Jadi di sini sudah bertambah 3, di sini cuma 2. Nah, kenapa tadi saya buat seperti itu? Kalau seandainya kita langsung loops kayak begini, nah, bawahnya juga ikut bertambah. Nah, tapi ingat, semakin banyak teksnya, semakin merapat. Itu subdivide-nya yang seharusnya dia apa namanya lebih halus, dia akan lebih kayak apa namanya lancip. Makanya tadi kita atasi, jadi itu cara apa namanya mengatasinya. Jadi kita buat dulu tadi bilangnya di sini Ctrl R. Dan ada yang lakukan dulu ya. Kemudian saya knife di sini. Ini gunanya handground itu seperti apa yang saya katakan tadi. Kita buat handground itu supaya dia menahan, supaya dia tidak ke belakang. Kita Ctrl R, nambah sini, kan tidak sampai ke atas lagi kan? Kayak gini. Kemudian weightingnya seperti ini. Jadi kalau kita Ctrl R di sini, dia sudah buat lingkaran sendiri. Itu untuk hidung yang sampai di ujungnya lipatan bibir. Udah, kayak itu aja dulu. Silahkan. Sini Ctrl R. Kemudian buat knife sini, kemudian Ctrl R lagi di sini buat loops. Dan ini tarik. Ya, potong yang begini ya. Ujung ini ambil ke sini. Tengah.
Masih nyambung semua. Masih sebelum di apa naik. Udah belum? Nah, sekarang kita buat apa namanya untuk lengkungan bibir kan? Bawahnya lagi. Coba ini perhatikan. Lihat dulu ya. Lihat. Ini kliknya tuh ya. Tadi klik ya. Ini saya kasih bawah dulu. Ya. Sampingnya lagi. Ya. Jangan terlalu rapat. Kasih naik lagi. Kemudian ini ya untuk loops yang di sebelah sini kalau sudah dibuat semuanya, jadi kalau sudah seperti ini sekarang kita buat dulu apa namanya bentuk mulut, bentuk bibirnya maaf. Nah, kita lihat ini. Kemudian bagian ini kita dekatkan, kan dua kali. Kemudian coba lihat dari samping ini ya. Ini tarik, tarik, ini agak kasih masuk. Kemudian ini bawahnya, yang terlalu lama ditarik. Sengaja saya diawat kayak ini saja. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian setting sendiri mau sebagaimana. Apa mau bawa indikasi bawah atau atas indikasi tinggi, itu terserah kalian. Karena sebetulnya kalau dicoba kalian perhatikan kayak punya Pixar, dia tidak terlalu peduli sama apa mulut, dia datar ininya. Kalau punya Pixar ya, itu dia kayak gitu. Dia tidak kasih lihat bukan apa bukan bibirnya. Dia cuma kayak gitu. Upin Ipin, coba perhatikan Upin Ipin. Tidak ada Upin Ipin yang apa namanya yang pasti begini semuanya. Karena sebenarnya jadi mau kayak gini atau ada lekukannya, terserah kalian. Saya ulang ya. Kan sudah kayak gini, gampang. Ini loops, buat dulu satu loops ini, kemudian yang tiga ini itu dibuat berdekatan seperti ini. Nah, kemudian kita mulai dari atas, yang ininya itu dikasih maju, dikasih, ingat ya baginya agak geser kayak gini, jadi maju agak naik ke atas. Nah, itu juga sampingnya. Nah, bawahnya yang dua ini tinggal situ, yang bawahnya ini agak tinggal kalian mau seperti apa lagi, seperti itu standarnya ya. Ini kalau mau dikasih jelas lekukannya, berarti antara vertex itu harus dikasih dekat kayak gitu. Kalau mau pakai apa bibir standar juga silahkan. Dan sebetulnya dari bibir sudah bisa bedakan mana apa laki-laki, mana yang perempuan.
Kalau laki-laki biasanya tidak terlalu kelihatan ini apa namanya lekukannya. Lekukan cewek masih baik. Saya kalian ya, kasih tipis, bunyinya. Ya. Oh iya, di situ ingat bibir atas, bibir bawah itu tidak boleh di depan daripada bibir apa namanya? Bibir atas. Bibir atas harus lebih sedikit. Kenapa? Kalau seandainya ini masih hidup, ketika saya extrude, pas saya kasih scale, extrude, klik, scale, dia ngikut. Makanya atau paling gampangnya tekan I. Nah, seperti ini. Kalau sudah ingat ya, mata itu dia tidak begini, tapi ada bentuk yang lurus seperti ini dan ada yang menjorok. Kemudian yang maju itu yang yang kena bola matanya. Jadi gampangnya itu, kalau kita lihat di gambar ini ya, ini tinggal kita tarik ke belakang. Jangan lupa professional editingnya diaktifkan. Ini. Sini kita buat ini usahakan yang ini ya, yang ininya ke belakang. Supaya dia nanti kalau dari depan, kalau dari atas kita lihat ini seakan-akan melingkar ininya. Ingat ya, yang ditarik itu ini, bukan ini, karena ini punya bagian hidung. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ini adilan. Nah, terus nah karena matanya ini kayak mana, jadi bentuknya kayak gini ya. Dia ada segi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita harus bentuk seperti ini. Dia tidak melingkar. Yang luarnya tetap melingkar, tapi yang fokus yang dalamnya ini, dia kalau bisa sebisa mungkin ya, dia ngikut sama garis seperti ini. Kemudian bagian ini, kalau kita lihat mata, ada ini apa namanya? Ya, tempat keluarnya kotoran mata. Nah, kita buat itu harus dibuat semua. Jadi di sini kita buat tempat apa? Ya, kotoran matanya kan situ menarik seperti ini. Tambah lagi teks di sini. And then
sudah mulai bagian kumitnya atau mata. Nah, ya tadi yang saya tambahkan untuk ini tempat apa namanya, untuk tempat potongan mata itu berfungsi. Karena kenapa kayak gini, kalau mata seandainya kalau mata kan melingkar seperti ini. Nah, untuk menutupi seperti ininya, makanya dibuat tempat potongan mata. Nah, itu gunanya. Paham? Ini tinggal saya tambahkan tadi vertex, ada 2 vertex di sini. Kemudian artinya make face. Kalau sudah kayak gini, tinggal jatuh ulang. Ini seharusnya agak mengikat. Ini masuk ke dalamnya. Jadi kalau dia semakin masuk ke dalam, ujung hidung itu akan kelihatan. Kayak gitu. Ingat ya, bagian hidung ini itu ada yang menjual ke dalam, makanya kita masuk. Sekarang kita coba masukkan, udah buat aja dulu begini ya, belikan kayak begini, sama ada potongan matanya. Saya ulang ya. Ya, ini buat dulu lingkaran. Ini dari sini. Ini seperti ini. Ya, ini kita expert. Bukan expert, insert dekat I. X, face. Jadi kita buat hubungannya. Ini tetap buat dia seakan-akan meningkat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat bentuk apa namanya, yang tadi kayak segini. Ini ditarik. Itu buat apa namanya, tempat potongan matanya. Jadi di sini dilukis 2 kali. Ini. Kemudian bagian ini, ke sini, ditarik juga. Ini agak naik. Seperti ini. Buat begitu aja dulu. Yang penting sampai ada kelihatan ya, ininya. Yang kasih dekat sudah begini. Di sini dulu 2 kali. Orang yang dikali.
kursornya, nah itu jadi kursor. Nah, jadi kursornya pindahkan di pivot ya. Ya, begini. Nah, caranya tekan shift S, gini nih. Kursor selected. Jadi dia pindah. Dia tadinya di sini mana kata shift S, kursor selected. Kalau sudah pindah semuanya, ininya, pilih apa? Maaf, pilih kursornya. Ingat ya, fungsinya pilih kursor itu di mana pilih kursor ketika kita buat objek baru di situ akan dia muncul. Misalkan kayak gini. Lihat aja ini. Tolong diperhatikan. Jangan posisikan matanya seperti ini. Cara kira-kiranya kayak gini. Lepaskan di bola tengah bola matanya. Kemudian dari samping di ujungnya ini harus kena dari ujung. Jelas dia. Sebelahnya bola dari depan. Jadi pivonya ini di tengahnya sampai di mata. Kemudian kalau dari samping ujungnya itu jadi matanya sekarang apa di patokannya terus seperti ini. Nah, baru kita alihkan lagi supaya dia bisa menutupi yang sini. Sebentar saja. Mulai dari yang kanannya, dari kalau sudah tertutup sebelah sini, berarti tinggal dipatahkan yang satunya lagi. Sebelahnya ngedit, ketika kita gunakan layar kanan untuk ngedit, dari yang kiri itu untuk melihat. Itu ini masih terbuka. Ini agak sengaja kita lihat belakang. Karena dia kita buat seakan-akan ada benjolannya ya. Tapi ini materinya kita belum bahas sampai ini, cuma modeling saja. Kalau untuk apa profesional sampai mata betulan yang untuk dinding itu harus kita perhitungkan bagaimana ketika dia tutup itu masih kayak apa berbelit-belit lagi seperti ini.
ya sekedar cuap mata. Ini. Jadi matanya kita ini aja semoga terus kayak gini. Lalu di sini kita perhatikan yang saya maju. Nah, terus kayak gini, yang di atas sama yang di bawah tidak apa-apa dia ini apa terbuka. Nah, terus untuk menutupnya kayak gini. Kita blok ini sudah blok karena gini kan. Kemudian kita ekspor ke dalam. Oke, situ scan. Tutup kan? Nah, kalau sudah, di situ ini sudah tidak kunyil kan? Akhirnya diratakan kembali jadi yang temboknya ini karena ini. Di situ yang apa namanya keningnya itu dimasukkan. Ya, tidak maksudnya pasti. Kemudian biarkan dia udah bunyi kayak alien dulu. Bentar kita buat dulu. Berarti apa namanya? Jidatnya agak maju. Ini bila ini perhatikan.